Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rijal Amin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali sifat kimia dan juga ciri-cirinya. Oke, langsung aja ke penjelasannya. Sifat kimia dan ciri-cirinya yang keempat yaitu ada beracun. Sifat kimia selanjutnya adalah beracun. Adapun jenis zat yang mempunyai sifat kimia beracun seperti insektisida, pestisida, rodentisida, herbisida, dan fungisida. Zat-zat tersebut biasanya digunakan dalam aktivitas dan keperluan sehari-hari manusia, seperti untuk membasmi hama, serangga atau tikus. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan bahan kimia beracun tersebut bisa menimbulkan keracunan untuk manusia, walaupun hanya dalam jumlahnya kecil. Yang kelima yaitu berkarat. Kemudian ada sifat kimia berkarat. Reaksi antara oksigen dan logam yang terjadi pada benda menjadi faktor penyebab korosi atau karat. Benda tersebut bisa berkarat sebab adanya reaksi kimia yang kemudian menghasilkan zat jenis baru. Korosi atau karat inilah hasil dari reaksi suatu logam dengan oksidasi. Yang keenam ada radioaktivitas. Sifat kimia lainnya yaitu radioaktivitas. Pancaran radiasi yang timbul secara spontan dan muncul dari inti atom disebabkan alasan tertentu. Misalnya karena melepaskan energi agar bisa beralih dalam konfigurasi yang stabil atau karena tidak stabil dari awal. Emisi radiasi dari atom melalui inti tidak stabil adalah bagian dari sifat kimia. Dalam tabel periodik, suatu unsur yang tidak mempunyai isotop stabil akan dianggap sebagai radioaktif. Adapun unsur ini yaitu seperti karbon, berilium, besi, kalsium, seng, dan hidrogen. Sifat kimia ketujuh yaitu elektronegativitas. Elektronegativitas adalah sifat atom yang mengikat dan kecenderungan untuk menarik suatu elektron. Ketika ada dua buah atom terikat nilai elektronegativitas yang sama, yang terjadi adalah keduanya akan saling berbagi elektron secara menyeluruh dalam ikatan kovalen. Selain itu, pada elektron yang ada, ikatan dengan kimia akan lebih mudah tertarik ke dalam elektron negatif dibanding yang lainnya. Bila ada perbedaan, maka elektron tersebut tidak dibagi sama sekali. Dalam atom, pada intinya akan mengambil elektron dari atom lain hingga akhirnya membentuk suatu ion. Sifat kimia 8 ada kelarutan. Zat yang terlarut didefinisikan sebagai jumlah maksimal zat tertentu yang larut dalam zat lainnya atau zat pelarut. Zat tersebut dapat dilarutkan dengan pelarut pada keseimbangan tertentu sehingga menghasilkan larutan yang jenuh. Dalam kondisi tersebut, zat tersebut ada tambahan yang bisa dilarutkan di luar titik kelarutan. Maka hal ini menghasilkan solusi jenuh. Pada studi umum, zat terlarut dapat berupa padatan seperti garam dan juga gula. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari apa itu manfaat dan juga jenis-jenis kimia dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuiperian, aku lagi kangen banget sama zaman sekolah nih. Serius, masa-masa sekolah itu emang paling nyenengin deh. Nah, aku mau cerita dikit nih tentang pelajaran di sekolah dulu. Jadi ya, waktu pertama kali mengenal kimia, aku sama teman-temanku langsung kepikiran. Kira-kira apa ya yang mau dipelajarin di kimia? Hitungan kayak di matematika dan fisika? Atau hafalan kayak biologi? Nah, dulu yang kebayang sama aku, kimia ini pasti cuma belajar tentang atom-atom atau nyampurin larutan pakai tabung-tabung. Pokoknya segala hal yang ngebosenin deh di laboratorium. Kamu juga kepikiran kayak gitu nggak, Kuiperian? Tapi ternyata dugaanku salah banget loh. Kimia ada pelajaran yang seru banget. Banyak banget manfaatnya dan aplikasi nyatanya di sekitar kita. Jadi sebenarnya ilmu kimia itu belajar tentang apa sih? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang materi yang ada di bumi.
Materinya bisa apa aja, mulai dari yang organik seperti kayu dan batu bara, sampai materi anorganik seperti logam-logam. Nah, dari materi-materi ini nantinya kita akan belajar tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, sekaligus energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, cakupan ilmu kimia emang gak jauh-jauh dari materi dan perubahan energi Kuiperian. Tapi sebenarnya pembahasan materi dan perubahan energi di kimia itu luas banget. Tenang. Tarik napas dulu. Relax Kuiperian, kimia gak sesusah itu kok. Untuk ngebuktiin kalau kimia itu gampang, aku mau kasih 3 contoh ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama adalah ketika kita bernapas. Udara yang kita hirup yaitu gas oksigen atau O2 dan kita hembuskan yaitu gas karbon dioksida atau CO2 adalah materi kimia loh Kuiperian. Pada saat kita menghirup dan menghembuskan napas, terjadi perubahan energi di dalamnya. Kalau kamu nggak percaya, coba deh letakkan tangan kamu di depan hidung atau mulut. Ada angin yang keluar dan sedikit hangat. Nah, angin yang kamu rasakan adalah materi kimia dan suhu hangat yang kamu rasakan merupakan bagian dari perubahan energi. Inilah alasannya kita sering lihat orang menghembuskan napas dari mulutnya menuju tangan saat kedinginan. Nah, contoh yang kedua nih adalah ketika kita sedang makan. Kuiperian, suka makan bakso nggak? Dulu aku ngebayanginnya aja udah ngiler, enak banget ya. Apalagi kalau pakai sambal, udah paling juara deh. Nah, ketika kamu makan bakso yang pedes, lidah kamu terasa kayak kebakar kan? Terus keringat kamu akan mulai bercucuran sampai kepala jadi gatel. Ini juga ada hubungannya dengan kimia loh. Sensasi atau rasa pedas yang kamu rasakan di lidah disebabkan karena ada materi kimia yang menyebabkan lidah kamu teriritasi. Makanya seolah-olah lidah terasa terbakar ketika makan makanan yang pedas. Sedangkan keringat yang keluar setelah makan makanan pedas merupakan hasil dari reaksi kimia di dalam tubuh kita. Nah, contoh yang ketiga nih adalah ketika kita berolahraga. Setelah tubuh kita capek, pasti keringetan kan? Nah, kalau Kuiperian pengen iseng dikit, coba deh kamu cium ketiak kamu. Pasti wanginya agak mengganggu ya. Lagi-lagi ini ada hubungannya dengan ilmu kimia Kuiperian. Bau keringat merupakan bentuk perubahan materi yang terjadi di dalam tubuh akibat energi yang dipakai saat berolahraga. Gimana? Ternyata ilmu kimia sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari kan? Nah, dalam pembelajaran kimia nantinya, kita akan dikenalkan dengan unsur, molekul, dan senyawa kimia. Manfaat sekaligus bahaya dari senyawa-senyawa kimia. Metode ilmiah untuk melakukan eksperimen dan teknik-teknik keselamatan kerja di laboratorium. Peralatan kimia di laboratorium, dan simbol-simbol bahan kimia. Dijamin seru banget deh semuanya. Mungkin Kuiperian penasaran, kenapa sih itu semua perlu dipelajari? Apa faedahnya? Ada banyak banget loh. Kimia adalah ilmu yang berperan sangat penting untuk bidang-bidang lain, seperti bidang kedokteran, farmasi, hukum, pertanian, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Kalau ilmu kimia nggak dipelajari, dijamin deh para dokter, petani, bahkan pengacara bakal kesulitan. Nah, makin penasaran kan tentang ilmu kimia? Tonton video lainnya ya!